Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Bea Cukai dan Mabes Polri gerebek pabrik sabu-sabu. Diduga korsleting listrik, 3 pabrik ludes terbakar. Usai diberitakan, murid SDN Ambon dapat bantuan kursi dan meja belajar. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari bangunan pabrik di Jalan Iskandar Muda, Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang yang terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet kedua pabrik lainnya. Puluhan petugas dan 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Sulitnya sumber mata air membuat petugas mengalami kesulitan memadamkan api. Lebih dari 5 jam, kobaran api yang menghanguskan 3 pabrik mulai bisa dikuasai petugas sehingga tidak merembet ke pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi terjadinya kebakaran. Untuk yang terbakar, sementara kita inventarisir, mulanya dari pabrik sendal, kemudian merambat ke 2 pabrik lainnya, yaitu pabrik karet dan pabrik karung. Sekarang sedang dilakukan pemadaman oleh Damkar Kota Tangerang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini dikarenakan tidak adanya aktivitas karyawan. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Setelah ramai diberitakan media, siswa SDN Ambon yang belajar di lantai akhirnya mendapatkan bantuan kursi dan meja dari Pemkot Serang. Siswa kelas 3 sekolah dasar di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen tersebut sudah belajar di lantai selama 6 bulan sejak tahun ajaran baru dimulai. Mereka sumringah dan bahagia saat kursi datang dan mereka langsung menggotong kursi dan meja. Enggak? Senang. Sebelumnya belajarnya di mana emang? Di karpet. Di karpet. Sekarang dikasih kursi sama meja, bagaimana perasaannya? Bagian. Senang? Senang ya? Udah berapa lama nggak pakai kursi sama meja? Barusan masuk aja. Oh, pas masuk sekolah. Pemkot Serang memerintahkan Dindikbud untuk memantau kondisi sekolah yang sama di kelurahan lainnya di wilayah Kota Serang. Kursi ini sebetulnya sudah ada di dalam program kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Itu dari dana bos sekolah. Kan jumlahnya ada berapa kan? Ada 10 setel. Ya, ini cukup untuk menanggulangi kemarin yang anak-anak yang tidak dapat atau tidak duduk di bangku. Sekarang alhamdulillah ini sudah mencukupi untuk anak-anak melakukan belajar mengajar secara normal, kan itu tidak lagi di bawah kan. Diharapkan bantuan tersebut dapat membuat semangat siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar. Ariel Maradus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang, sejumlah organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa, tokoh masyarakat di Kota Tangerang menggelar deklarasi pemilu damai dan menangkal berita bohong atau hoax. Dalam deklarasi tersebut juga diadakan diskusi bertemakan Tangerang aman, sejuk, damai, dan kondusif. Kegiatan ini diharapkan seluruh elemen masyarakat bisa menangkal penyebaran berita bohong sehingga pemilu dan pilpres dapat berjalan aman dan damai. Selain itu, diskusi pemilu damai yang digagas Balai Media Center, KPU, dan Forkopimda ini dirasa sangat penting. Terlebih dalam pemilu mendatang, suara terbesar merupakan suara generasi milenial dan generasi Z. Diharapkan di tahun politik, penyelenggara pemilu termasuk petugas keamanan bisa bersinergi dengan masyarakat, menjaga dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Tentunya kita berharap
di tahun politik ini semua masyarakat, semua pihak penyelenggara pemilu termasuk petugas keamanan bisa bersinergi menjaga dan menciptakan situasi keamanan tetap kondusif selama pelaksanaan tahapan pemilu ini. Kemudian harus berani menolak hoax atau berita-berita bohong. Ketua KPU Kota Tangerang mengatakan peran generasi milenial saat ini sangat penting dalam menggunakan hak suaranya untuk Indonesia ke depan. Di Kota Tangerang, kalangan milenial dan Gen Z mendominasi pemilu 2024 mendatang dengan jumlah pemilih 61% atau sekitar 600.000 lebih pemilih pemula. Sama-sama dengan seluruh stakeholder masyarakat termasuk peran media, karena peran media sebaik apapun kegiatan KPU kalau nggak ada publikasinya juga sama bohong, dan masyarakat juga tidak ada yang tahu pemilu itu kapan dan apa aja yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan sebagai warga pemilih untuk pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Diharapkan sebelum pemungutan suara, instansi terkait baik Polri, KPU, dan Bawaslu, serta media terus mensosialisasikan pemilu damai dalam mensukseskan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.